Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Alaska, yang ada di Brunei, yang ada di Singapura, yang ada di Thailand, Filipina, Malaysia, dan terkhususnya saudaraku yang ada di dalam negeri tercinta Indonesia. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula saudaraku yang beragama lain, yakni agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Semoga kita selalu di dalam rahmatan lil alamin, saling kasih sayang, saling menghormati, agar supaya kita hidup di dalam berbangsa ini teguh persatuannya dan tidak bisa lagi diombang-ambing atau diadu domba oleh bangsa luar. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang indah ini kita akan mengkaji tentang Islam dan Kristen itu sebenarnya adalah saudara kandung. Yang Kristen adalah kakak yang sulung, yang Islam adalah adik yang bungsu. Namun selama ini adik kakak ini, sulung dan bungsu ini selalu bertikai karena masing-masing merasa dirinya yang paling benar, karena masing-masing saudara ini belum kedatangan kedamaian di dalam hatinya, belum kedatangan cinta kasih di dalam hatinya kepada saudaranya sendiri, sehingga kita lihat di kemal-kemal selalu dan selalu berdebat dan berbantah-bantahan, seolah-olah bukan saudara lagi. Kenapa di sini Islam dan Kristen ini saya katakan saudara? Saya katakan saudara karena kita semua, kitab-kitab yang kita yakini semua berasal dari Tuhan yang Esa, dari Tuhan yang satu. Berarti bila Tuhan itu Maha Esa, tidak ada Tuhan lain. Jangan kita malah salah memahami Tuhan. Bila Tuhan itu Esa, maka anak-anak ini maknanya si sulung dan si bungsu akan patuh mengikuti orang tuanya. Bila kita memahami kitab-kitab yang kita yakini, pasti kita akan takdim, akan berserah diri, akan dari siapa kitab-kitab yang kita yakini ini diturunkan dan untuk siapa. Dari Tuhanlah kitab-kitab ini diturunkan, dan kepada kitalah kitab-kitab ini diturunkan untuk hudal linnas, sebagai petunjuk manusia menuju jalan yang lurus kembali kepada Tuhannya, sehingga teraplikasi dalam kehidupan saling mengasihi, saling menyayangi, saling toleransi, saling menghormati, saling kasih sayang, saling rahmatan lil alamin antara kakak dan adik, antara sulung dan si bungsu. Yang sulung pun harus menyayangi yang bungsu.
Yang bungsu pun juga harus menghormati yang sulung. Yang terpenting hati sama-sama mengalah, hati sama-sama bersabar, hati sama-sama bersyukur. Sehingga di dalam ikatan persaudaraan ini indah. Meskipun si sulung dan si bungsu punya pendirian, punya keyakinan, punya keimanan yang berbeda, namun kita melihat kita ini masih saudara sesama manusia. Itulah yang kita junjung dan kita pegang teguh agar kita selalu enjoy, selalu nyaman, selalu damai, selalu berbahagia kita di dalam berhubungan. Karena selama ini kita ketahui bersama di dalam kemal-kemal TikTok begitu sudah mirisnya kita melihat perbantah-bantahan berdebat-debatan antara kakak dan adik ini, antara sulung dan bungsu. Jangankan antara sulung dan bungsu, kadang sesama pemahaman kakaknya, maknanya sesama Kristennya pun kadang juga ada bantah-bantahan, ada perdebatan. Demikian juga si bungsu yang beragama Islam pun juga sering berbantah-bantahan, sering berdebat-debatan masalah keislamannya sendiri. Nah, di sini di kajian YouTube Uripe Allah ini mengembangkan agar mengurangi kemirisan-kemirisan yang kita lihat di komal-komal, agar membantu manusia meminimalisir rasa benci, rasa tidak senang, rasa yang membuat manusia itu sakit. Karena rasa-rasa benci, tidak senang itu kan membuat manusia itu sakit. Dan sehingga menjadi penyakit. Bila itu kita pelihara, lama-lama penyakit kita semakin akut, menjadi kanker, menjadi tumor dan sebagainya. Maka sehatkanlah hati kita, berkasih sayanglah dengan sesama kita, rahmatan lil alaminlah dalam kita berhubungan, maka penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita segera terobati dan kita bisa hidup enjoy, hidup bahagia, hidup damai, hidup sejahtera. Karena kesejahteraan kehidupan secara syariat ini harus dilandaskan kehidupan kesejahteraan di dalam batin-batin hati-hati umat manusia itu sendiri. Dan kenapa di sini kami hanya mengunggah kakak beradik dua agama, yakni Islam dan Kristen saja, karena agama-agama lain sudah tenang, agama-agama lain sudah enjoy. Namun kita inilah yang saudara kandung ini masih kekeh dengan pendirian-pendiriannya sendiri. Maka dari itu, bila masih kekeh tidak apa-apa. Yang penting sebagai kakak sulung menyayangi adiknya, sebagai si bungsu juga menghormati kakaknya. Itulah indahnya kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-84. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim
la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, katakanlah, ini di dalam kurung ini ada kata-kata Muhammad, bahwa di dalam kurung ini adalah penafsiran ahli tafsir. Namun saya tidak memakai tafsiran ahli tafsir, tapi saya menafsiri sendiri, karena saya pun juga berhak untuk menafsiri, karena Al-Quran, karena Injil bagi saya hudal linas, bagi petunjuk seluruh umat manusia. Bukan ahli tafsir saja yang berhak menafsiri, saya pun juga punya hak untuk menafsiri sendiri. Jadi katakanlah di dalam kurung Muhammad ini saya tafsirkan, wahai manusia. Katakanlah wahai manusia, di mana? Di dalam hatimu. Tekankan di dalam hatimu. Nah, katakanlah dalam kurung Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Shadaqallahul azim. Itulah tanda bukti bahwa sesungguhnya cerita-cerita zaman dahulu yang membuat cikal bakalnya ada kitab-kitab ini semuanya dari Tuhan. Maka dari itu orang-orang terdahulu itu sebagai contoh untuk kita contoh, bahwa mereka para nabi dan para rasul itu intinya ada di dimensi enjoy. Apa itu? Selalu dan selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan, sehingga kehidupannya enjoy, tenang, nyantai, damai, bahagia, karena yang mereka bawa, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu untuk mendamaikan umat manusia kepada Tuhan. Bila umat manusia kepada Tuhan saja tidak damai, maka manusia akan berpecah belah, sehingga terjadilah perang-perang di dalam cerita-cerita di masa lalu. Di Timur Tengah pun meskipun sama-sama Islamnya suka berperang sampai sekarang pun tidak aman. Kenapa? Karena masing-masing manusianya tidak enjoy. Masing-masing manusianya masih terbakar dengan keyakinannya, masih terbakar dengan agamanya, masih terbakar dengan imannya, sehingga tidak menghormati orang lain, sehingga tidak menghormati agama orang lain, sehingga tidak menghormati keyakinan orang lain. Maka dari itu terbakarlah hati-hatinya, sehingga terjadilah perang-perang yang secara dohiriyah itu, karena masing-masing hatinya tidak berserah diri kepada Tuhannya. Maka dari itu, wahai si sulung, yakni sahabat kita yang beragama Kristen, wahai si bungsu, sahabat kita yang beragama Islam, marilah kita sama-sama berserah diri kepada Tuhan. Jadi kita dijadikan di dunia ini untuk selalu dan selalu menyaksikan Tuhan, menyaksikan kasih sayang Tuhan, menyaksikan rahmatan lil alamin, supaya kita saling berkasih, saling toleransi, saling menghargai. Itulah puncak dari segala puncak keyakinan, puncak dari segala puncak kepercayaan, puncak dari segala puncak agama, keimanan manusia hanya satu, yakni hati yang
enjoy. Bila hatinya sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, bila hatinya sudah menyerahkan diri kepada orang tuanya yang mengadakan dirinya, Tuhannya yang mengadakan dirinya, maka si bungsu dan si sulung akan sama-sama menyadari kesalahannya. Sehingga ketika kita sudah berserah diri kepada Tuhan, maka kita selalu sadar atas kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita mudah memaafkan antara si sulung dan si bungsu. Kita mudah memaafkan orang lain. Bila kita sudah memaafkan orang lain, berarti kita otomatis memaafkan diri kita sendiri dari segala belenggu-belenggu dosa. Sehingga ketika kita sudah memaafkan orang lain dan memaafkan diri kita sendiri, maka kita akan sembuh dari segala macam penyakit. Kita tidak sakit lagi di dalam kehidupan ini. Kita akan damai, saling berbagi kasih, saling memberi, saling menerima. Hidup ini nyaman, enjoy, tenang. Itulah yang diinginkan seluruh penduduk bangsa kita. Maka dari itu bangunlah dari dalam, sehingga yang dalam ini kuat, bersatu, kesatuannya teguh, maka bangsa lain atau penyakit-penyakit tidak akan mampu lagi masuk ke dalam diri manusia, karena manusianya sudah terbebas dari fahsya wal mungkar. Manusianya sudah bebas dari sifat-sifat yang tercela. Jadi memang sifat-sifat yang tercela, keji dan mungkar, itulah yang membuat manusia sakit dan punya penyakit. Bahkan semakin akut sampai sakaratul maut tiba. Itulah orang-orang yang di masa hidupnya tidak punya kesempatan masuk surga, karena ia senang, cinta tinggal di dalam neraka. Ia senang, cinta untuk berbantah-bantahan, untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Ia tidak akan pernah menikmati, merasakan kenikmatan surga, yakni hati yang damai, enjoy, bahagia, saling toleransi, saling berkasih dan rahmatan lil alamin. Itulah orang-orang yang di dalam hidupnya berkesempatan masuk di dalam surga, masuk di dalam kekuasaan Tuhan ketika manusianya berserah diri kepada Tuhan. Kita lanjutkan lagi ayatnya di dalam surat Al-Imran yang ke-85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, stop, pahamnya stop di sini. Dia tidak akan menerima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, inilah yang jadi momok manusia selama ini, merasa agamanya paling benar karena sudah tertera di dalam Al-Quran. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, nah ini yang perlu digali dan yang perlu diluruskan agar tidak salah paham. Apa sih yang dimaksud Islam itu? Islam itu bukan nama simbol agama. Yang dimaksud Islam itu hati-hati orang yang memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud agama Islam. Itulah yang dimaksud dinul Islam. Maknanya hati-hati manusia yang sudah selamat di sisi Tuhannya. Apa maknanya hati-hati yang selamat?
hati-hati yang sudah tidak membenci orang lain lagi, hati-hati yang sudah tidak menghina orang lain lagi, hati-hati yang sudah tidak menyesat-nyesatkan orang lain lagi, hati-hati yang sudah tidak mengkafir-kafirkan orang lain lagi, hati-hati yang sudah memandang orang lain sebagai orang yang dikasihi. Itulah orang-orang yang selamat, yakni berpasrah diri, menyerahkan diri kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud Islam. Hatinya bro, bukan agamanya yang Islam. Hatinya bro, bukan KTP-nya yang Islam. Mari sadari. Jadi yang disebut Islam, di sisi Tuhan, di sisi Allah, di sisi Bapa itu semua manusia, baik itu Islam, baik itu Kristen, baik itu Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, orang-orang, bahkan orang ateis pun bila hatinya sudah tidak punya rasa dengki, iri, hasud, sombong, riak lagi, itulah orang-orang yang dikatakan orang Islam. Islam itu maknanya, jangan salah memaknai Islam. Islam itu bukan nama agama, tapi Islam itu adalah hati yang sudah selamat memandang manusia. Jadi memandang manusia hatinya selamat, memandang manusia hatinya teduh, memandang manusia hatinya kasih sayang, memandang manusia hatinya rahmatan lil alamin. Itulah orang-orang yang dikatakan orang Islam menurut Allah, bukan orang Islam menurut manusia. Kalau orang Islam menurut manusia kan seolah-olah Islam ini paling benar. Namun kebanyakan kita saudaraku Islam tidak membenahi hatinya. Hatinya tidak berpasrah diri kepada Tuhannya. Sehingga saling mencaci maki, saling menghina, menyalahkan, menyesatkan, mengkafirkan, memurtadkan dan sebagainya. Sehingga lama-lama hati kita sendiri sakit. Lambangnya Islam, agamanya Islam, kok hatinya sakit, hatinya kacau, berarti belum masuk agama Islam yang sebenar-benarnya, iman yang sebenar-benarnya. Dan barang siapa mencari agama yang selain Islam, makna Islam di sini yang saya maksudkan tadi, orang-orang yang sudah berpasrah diri kepada Tuhan, orang-orang yang sudah menyelamatkan kedagingannya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah menyalibkan kedagingannya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah meninggalkan, orang-orang yang sudah murtad dari hawa nafsunya, sehingga ia selalu bahagia di sisi Tuhannya, enjoy bersama Tuhannya. Dia tidak akan diterima kalau manusia itu tidak Islam, maknanya tidak datang kepada Tuhan, maka ia tidak akan menerima Tuhan di dalam dadanya. Meskipun saya mengaku saya orang Islam, namun ketika saya masih melihat saudara yang lain agama Kristen contohnya menganggap orang Kristen itu tidak selamat, tersesat dan sebagainya, bila saya masih menganggap demikian, berarti di sisi Tuhan saya belum Islam. Namun Islamnya masih Islam raga, Islam pengakuan, Islam badan saja. Namun hatinya masih kafir, hatinya masih sesat, hatiku masih kafir, sesat dan masih panas. Akhirnya itulah yang dimaksud naroka. Karena suka memelihara api-api majusi yang ada di dalam dada ini. Sehingga si sulung dan si bungsu selamanya tak akan pernah bertemu. Selamanya tak akan pernah memaafkan bila masih memegang teguh pendiriannya sendiri. Dan tidak menghargai si bungsu. Dan yang bungsu tidak menghormati si sulung. Sampai kapan ini terjadi? Jadi yang dimaksud perang itu bukan perang fisik. Yang dimaksud perang itu perangi
dirimu, perangi nafsumu, perangi kedaginganmu agar menjadi manusia yang baru. Perangi dirimu agar engkau mu'alaf kepada Tuhan, agar engkau mengenal Tuhan, dan ketika engkau sudah mengenal Tuhan, maka hatimu enjoy. Tidak berpenyakitan lagi, tidak alergi lagi dengan kitab-kitab suci, tidak alergi lagi berkumpul dengan pendeta, berkumpul dengan saudara kita yang Kristen. Itulah tanda hati yang sudah bersih, suci, tiada noda dan dosa. Yang ada hanya nikmat, enjoy hidup di dunia ini, sehingga kita bisa awet muda, panjang umur, tidak ada penyakit, sehingga kita selalu kehidupannya selalu bersenang-senang, berbahagia, berbagi dengan yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Maknanya kalau kita tidak berpasrah diri, tidak kembali kepada Tuhan, baik si bungsu ataupun si sulung tidak berpasrah diri kepada Tuhan, kembali kepada siapa yang punya kitab-kitab suci ini, maka selamanya kita akan rugi. Berbantah-bantahan terus tak ada untungnya, berdebat-debat terus tak ada untungnya, membuat kita tergerogoti hati kita dengan marah, tergerogoti diri kita dengan merasa kita menyesatkan diri kita sendiri, sehingga akhirnya tubuhnya jadi penyakit, banyak penyakitnya. Maka dari itu tinggalkanlah sedikit demi sedikit perbantah-bantahan, tinggalkanlah sedikit demi sedikit perdebatan, agar hati kita sehat, tenang, sejahtera, dan ujungnya, puncaknya enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita membuktikan di dalam kitab Injil. Karena kitab ini saudara, sama-sama dari Tuhan, maka pemeluknya harus juga jadi saudara. Jangan bermusuh-musuhan, rugi bro. Kita diadu domba setan, padahal musuh kita setan, padahal musuh kita diri kita sendiri. Kok tidak diperangi? Setan yang mengadu domba kita, setan yang mengadu domba si sulung dan dibungsu, kok tidak diperangi? Salah pandangan tentang perang, makanya hati kita selamanya akan buruk, akan najis. Kita buka di dalam Mazmur. Makna Mazmur ini kitab Zabur kalau secara Islam. Mazmur. Di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi pada intinya, serahkanlah rasa khawatirmu kepada Tuhan. Maknanya berserah diri, inilah yang dimaksud Islam, Muslim secara sudut pandang Tuhan, bukan Muslim, bukan Islam secara sudut pandang manusia. Inilah yang menjadi momok pertikaian antar si sulung dan si bungsu. Yang si bungsu merasa benar di dalam agamanya, si sulung pun juga merasa benar di dalam agamanya. Padahal kita selama ini, siapa sih yang mengubah-ubah ayat-ayat suci? Siapa yang mengubah Al-Quran? Siapa yang mengubah Injil? Yang mengubah hanyalah orang-orang yang salah memahami kitab-kitabnya sendiri. Dialah yang mengubah-ubah isinya. Kalau kitabnya suci, Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran itu suci. Kenapa? Karena kitabnya Tuhan. Namun manusia yang memahami keduanya inilah yang membuat seolah-olah
dengan pemahamannya isi kitab-kitab ini berubah karena manusia mengikuti sesuai kepahamannya masing-masing, mengikuti seleranya masing-masing di dalam memahami kitab-kitab suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua bisa menyadari ini semua, dan yang bungsu memaafkan yang sulung, begitu juga yang sulung memaafkan yang bungsu, bahwa sebenarnya kita ini saudara kandung, sama-sama memegang kitab dari Tuhan. Jadi sebenarnya isinya itu tak jauh beda. Tak jauh beda, yang dipegang si sulung tidak beda dengan yang kitab yang dipegang oleh si bungsu. Inilah warisan-warisan dari orang tua kita yang harus kita pegang teguh dan junjung tinggi. Inilah warisan kitab-kitab dari Tuhan. Jadi yang sulung diwariskan Alkitab, yang bungsu diwariskan Al-Quran. Yang terpenting, peganglah kitab Anda masing-masing, pelajarilah dengan sungguh-sungguh. Maka bila Anda sudah mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, Anda akan perbaikan lagi, Anda akan damai lagi dengan saudara Anda. Maka akan kembali lagi bahwa tak ada kitab yang diturunkan ke dunia ini, hanya kitab-kitabnya Tuhan sebagai petunjuk manusia agar kembali kepada Tuhan, endingnya agar bisa rahmatan lil alamin, berkasih sayang antara yang satu dengan yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian di Uripe Allah ini selalu lestari, selalu menggemahkan kedamaian, menggemahkan kebaikan, dan menggemahkan suatu kesadaran bahwa kita selama ini sudah lama tertidur, sudah lama bermimpi. Marilah bangun menjadi manusia yang bukan mimpi, manusia yang baru. Bangunlah, kembalilah kepada Tuhanmu. Itulah hari kebangkitan yang dimaksud. Salibkan dirimu, ikatlah kedaginganmu, ikatlah egomu, ikatlah merasa benarmu, sehingga bisa duduk bersama dan berkasih sayang. Disitulah indahnya kehidupan. Tentunya kita mencari keindahan hidup, bukan? Kalau kita punya musuh, apakah kita bisa menjalani kehidupan ini dengan bahagia? Namun bila kita tidak punya musuh, maka musuh kita langkur, kita jadikan sahabat, kita jadikan saudara. Maka kemanapun kita pergi, kemanapun kita tinggal, pasti aman, damai, sejahtera, dan enjoy. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mohon bertanya dulu, seperti biasa, kepada sahabat-sahabatku yang di bawah yang telah menghadiri kajian ini. Kira-kira kajian yang ada di Uripe Allah ini menyesatkan atau menyelamatkan umat? Mohon informasinya yang di bawah. Karena masing-masing manusia beda penerimaannya, karena masing-masing rumah beda penghuninya, beda isinya. Silakan yang di bawah, apakah kajian di Uripe Allah ini menyesatkan umat atau menyelamatkan umat? Alhamdulillah, Bu Sakilah, terima kasih jawabannya. Yang masih membeda-bedakan tidak apa-apa, nikmati saja, yang penting enjoy. Yang berkata menyesatkan, yang penting enjoy. Meskipun Anda mengatakan sesat, yang penting Anda dalam hati Anda enjoy saja. Enjoy, pegang teguh enjoy itu, agar tidak menyakiti Anda, pernyataan Anda, agar tidak menyakitkan hati Anda sendiri. Pegang teguh enjoy itu. Nasrani sama Kristen itu beda, ya silakan, tidak apa-apa.
Itu pendapat Anda, yang penting Anda enjoy di dalam pendapat Anda, biar hatinya tidak tergerus dengan berbagai hal-hal penyakit hati. Enjoy, yang penting enjoy. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya tanya jawab, saya akhiri dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya diminum dulu, kopinya. Ini kopi pahit. Alhamdulillah.